Banjir darah di Tambun Tulang. Bagian 6. Wiro Sableng segera pulang hendak kirimkan pukulan maut ke arah laki-laki yang bersembunyi di balik pohon. Sekaligus dia hendak hantam pohon dan orangnya. Tapi baru tangan kanan diangkat, tahu-tahu 4 bayangan hitam melompat di hadapannya dan serentak mengurungnya. Wiro memandang berkeliling dengan cepat. Keempat manusia berpakaian dan berdestar serba hitam itu rata-rata berbadan tegap dan bertampang ganas. Keempatnya memelihara kumis melintang, dan pada dada pakaian masing-masing terpampang gambar kepala harimau warna kuning. Wiro teringat pada manusia bernama Gempar Bumi, pembantu utama Datuk Sipatoka. Ada perbedaan gambar harimau yang terpampang di dada pakaian keempat orang ini dengan yang dilihatnya pada dada pakaian yang dikenakan Gempar Bumi. Perbedaannya ialah pada besar kecilnya. Gambar kepala harimau di pakaian Gempar Bumi besar, sedang pada keempat manusia ini agak kecil. Ini mungkin berarti bahwa keempatnya adalah pembantu-pembantu Datuk Sipatoka juga, tapi dari tingkat yang lebih rendah dari Gempar Bumi. Pemuda keparat, melihat tampangmu nyata kau bukan penduduk sini. Lekas katakan siapa kau, membentak salah seorang dari 4 manusia berkumis melintang. Wiro mendengus, kau tak layak bertanya, lebih bagus kau tanyakan bagaimana caranya cepat-cepat pergi ke neraka. Dan abis berkata begitu, Wiro pukulkan tangan kanannya dalam jurus serangan kunyuk melempar buah yang diperbantukan 2/5 tenaga dalamnya. Yang diserang terkejut melihat datangnya angin keras ke arahnya, dan dengan serta-merta pukulkan pula tangan kanannya ke depan memapasi serangan lawan. Dalam pada itu, ketiga kawannya tidak tinggal diam. Serentak ketiganya menyerbu pendekar 212 dari 3 jurusan. Seorang di antaranya mencengkeram dengan kedua tangan dari belakang. Sekali melihat bagaimana pukulan kunyuk melempar buahnya sanggup dipapasi lawan dan melihat pula gerakan 3 orang lainnya dalam melancarkan serangan itu, Wiro segera maklum bahwa keempatnya berkepandaian tinggi yang tak bisa dianggap remeh. Kalau dinilai masing-masing, setiap 2 manusia yang mengeroyoknya itu sebanding dengan kepandaian Gempar Bumi. Dengan kata lain, saat itu dia menghadapi 2 lawan berkepandaian setinggi Gempar Bumi. Pertempuran hebat berkecamuk. Wiro andalkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengelit serangan-serangan lawan yang sangat ganas dan bertubi-tubi. Tubuhnya merupakan bayangan-bayangan putih yang coba didesak oleh keempat manusia berpakaian hitam-hitam itu. Karena telah pernah bertempur melawan Gempar Bumi, maka sedikit banyaknya Wiro mengerti gerakan-gerakan lawan. Dan ini banyak menolongnya. Meski pada 4 jurus pertamanya dia kena didesak, namun jurus-jurus selanjutnya dia mulai berada di atas angin. Serangan-serangannya membuat keempat pengeroyok mundur terus-terusan, dan dalam jurus ke-8, salah seorang dari mereka terjungkal keluar kalangan pertempuran dengan tulang dada dan beberapa tulang iga ringsek dilanda tendangan kaki kanan Wiro Sableng. Nafasnya sesak, mulutnya megap-megap. Dari kerongkongannya terdengar suara seperti orang tercekik, dan sesaat kemudian tubuhnya tak bergerak lagi. Kematian seorang kawan mereka membuat 3 manusia baju hitam lainnya menjadi tergetar. Apalagi sesudah dalam jurus-jurus selanjutnya mereka dipaksa bertahan mati-matian dalam desakan hebat serangan berantai pendekar 212. Salah seorang berseru memberi tanda. Wiro menyangka mereka hendak melarikan diri, maka dia siapkan pukulan jarak jauh untuk melabrak ketiganya bila mereka benar-benar hendak kabur. Tapi dugaannya meleset. Ketiga anak buah Datuk Sipatoka itu dalam gerakan yang aneh, yaitu lompatan-lompatan macam katak, menyerbunya dari 3 jurusan. Wiro pukulkan kedua tangannya berkeliling. 3 lawan gerakan kedua kaki dan dalam keadaan tubuh melayang di udara, mereka membuat 1 lompatan lagi. Begitu Wiro hendak menghantam ke atas, ketiganya tahu-tahu sudah melesat ke bawah, dan entah kapan mereka menggerakkan tangan mereka, tahu-tahu 3 bilah keris hitam menderu ke arahnya. 1 menusuk ke kepala, yang 2 lainnya membabat dari 2 jurusan yang berlawanan. Wiro terkesiap kaget melihat serangan yang hebat ini. Dengan cepat, segera dia keluarkan jurus pertahanan yang terlihai dari ilmu silat orang gila, yaitu yang dinamakan jurus orang gila melenggang ke awan. Kedua tangannya dikembangkan ke atas, sedang kedua kakinya menjejak ke tanah mengandalkan tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh. Laksana panah lepas dari busurnya, tubuh Wiro Sableng melesat melenggang lenggok ke atas. 2 kembangan tangan yang mendatangkan angin bukan saja sanggup menangkis tusukan keris yang datang dari atas, tapi sekaligus membuat lawan terpelanting laksana daun kering dihembus angin. Meskipun tubuhnya selamat, namun tak urung pakaiannya masih sempat dirobek oleh ujung keris salah seorang lawan yang menyerang dari samping. Edan, maki Wiro,
Segera dia siapkan jurus serangan kunyuk melempar buah yang mengandalkan setengah bagian tenaga dalamnya. Sementara itu, salah seorang dari lawan-lawannya yang bermata awas berseru, "Kawan-kawan, kulihat bangsat ini mengeluarkan jurus ilmu silat orang gila. Pastilah dia muridnya si tua gila. Ingat bahwa datuk kita punya dendam kesumat terhadap tua gila pada 40 tahun yang lalu. Kalau kita musnahkan muridnya ini, pasti kita mendapat pahala besar dari datuk." Mari, serentak dengan itu dan diikuti oleh kedua kawannya, maka menyeranglah dia. Tapi kali ini ketiganya dibikin terkejut. Karena begitu mereka bergerak, Wiro hantamkan tangan kanannya ke depan. Dua orang berseru keras dan melompat ke samping. Yang seorang lagi terlambat untuk selamatkan diri. Kedua tangannya ditelakkan ke muka dada laksana seorang yang berusaha menahan tindihan benda berat yang tak kelihatan di depan dadanya. Wiro putar sedikit telapak tangannya. Laki-laki di depan sana menjerit keras. Tubuhnya mental, dan ketika menggeletak di tanah, kelihatan bagaimana seluruh tubuh laki-laki ini, terutama dari bagian dada ke atas, hancur memar laksana buah pepaya dibantingkan ke batu. Pucat pasilah wajah dua anak buah Datuk Sipatoka lainnya. Mereka saling memberi isyarat, lalu merogoh saku pakaian masing-masing, dan sedetik kemudian 60 batang jarum hitam yang mengandung bisa jahat beterbangan ke arah pendekar 212. Jarum-jarum ini bentuknya sama dengan senjata rahasia milik Gempar Bumi. Wiro gerakkan tangan kanannya. Sebagian dari jarum-jarum itu mental, yang sebagian lagi berbalik ke arah pemiliknya. Salah seorang dari mereka tiada menduga hal ini, hingga terlambat untuk selamatkan diri. Jerit maut keluar dari mulutnya. Belasan jarum menembus tubuh dan jantungnya. Nyawanya lepas saat itu juga. Yang seorang lagi masih untung. Begitu lolos dari bahaya maut, segera putar tubuh untuk ambil langkah 1000. Tapi perbuatannya ini sia-sia saja, karena lebih cepat dari itu satu totokan telah menyambar punggungnya, membuat dirinya tegak kaku kejap itu juga. "Monyet hitam, sekarang kau akan jadi penunjuk jalanku. Kau mesti antarkan aku ke sarang majikanmu yang bernama Datuk Sipatoka itu." Mendadak terdengar jeritan perempuan yang disusul oleh teriakan seorang laki-laki, "Tolong! Anakku, anakku!" Wiro berpaling cepat. Masih sempat dilihatnya sesosok bayangan hitam memboyong lari seorang gadis dan lenyap di kegelapan malam. Wiro kerenyitkan kening, gigit bibir. Hatinya memaki. Dia berpaling pada laki-laki di hadapannya dan berkata, "Monyet hitam, keadaan memaksaku membuat nasibmu lebih baik dari kambrat-kambratmu yang lain. Kau kulepaskan hidup-hidup, tapi jangan lupa sampaikan pesanku pada datukmu bahwa di satu hari dalam waktu yang singkat, aku akan membuat perhitungan dengan dia. Bila dia menanyakan siapa aku, ini kutuliskan namaku di keningmu." Kemudian dengan ujung jarinya, Wiro menggurat angka 212 di kulit kening laki-laki itu. Lalu tanpa tunggu lebih lama, dia berkelebat ke jurusan lenyapnya laki-laki yang memboyong gadis tadi. Namun satu teriakan memanggil membuat dia hentikan lari. "Wiro!" Wiro Sableng membalik dengan cepat. Terkejutlah dia, yang berseru memanggil namanya bukan lain daripada Pagar Alam. Laki-laki ini berdiri terhuyung-huyung dengan sebatang pedang pendek menancap di dadanya. Wiro melompat dan dengan cepat membopong tubuh laki-laki itu ke langkan sebuah rumah. Darah membasahi pakaian hitam Pagar Alam dan menodai pakaian Wiro sendiri. Melihat kepada keadaannya, tak mungkin tertolong lagi. Nafas Pagar Alam tinggal satu-satu. Parasnya pucat tanpa darah, sedang kedua matanya mulai mengabur. "Bagaimana kau bisa sampai di sini, Bapak?" tanya Wiro. Kemudian pendekar ini mengutuki dirinya sendiri. Dalam keadaan begitu, masakan dia ajukan pertanyaan demikian rupa. "Wiro, tolonglah selamatkan anakku. Mayang dilarikan oleh Gempar Bumi." "Bedebah itu lagi," desis Wiro dengan geraham-geraham bergemeletukan. Kejar dia, Wiro." "Tapi kau sendiri, Pak." Pagar Alam kumpulkan sisa-sisa tenaganya yang ada untuk dapat membuka mulut dan mengeluarkan suara. "Diriku tak usah kau pikirkan, nak. Tak ada harapan. Yang perlu Mayang, nasib dan dirinya kuserahkan padamu. Kuharap kalian." Pagar Alam tak dapat meneruskan kata-katanya. Kepalanya terkulai, kedua matanya terbalik dan nafasnya lepas meninggalkan tubuh. Perlahan-lahan Wiro membaringkan jenazah Pagar Alam di langkan rumah. Dipandanginya tubuh tanpa nafas itu beberapa ketika. "Nasib dan dirinya kuserahkan padamu. Kuharap kalian." Meski Pagar Alam tak sempat menyelesaikan ucapannya, tapi Wiro tahu apa kelanjutan kata-kata yang hendak disampaikan laki-laki itu. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda ini segera meninggalkan tempat itu dengan cepat,
lenyap di jurusan perginya manusia yang telah melarikan Mayang. Hampir 1 jam lamanya Wiro melakukan pengejaran. Tapi sia-sia belaka. Di malam gelap begitu rupa, mana mungkin mencari dan mengejar seseorang yang tadi ketahui kemana perginya. Akhirnya di satu pesawangan yang gelap gulita, Wiro menghentikan larinya. Di sekitarnya hanya suara jangkrik yang kedengaran, yang sekali-sekali ditimpali oleh suara ketekung kodok. Lapat-lapat terdengar pula suara burung hantu mengerikan, sementara angin malam bertiup dingin mencucuk sampai ke tulang-tulang sumsum. Wiro Sableng garuk-garuk kepala, menghela nafas kesal. Kemana dia harus meneruskan pengejaran? Jika menunggu sampai siang, pasti Mayang sudah tertimpa celaka dan tak ada artinya menyelamatkan darah itu. Mungkin gempar bumi melarikan Mayang langsung ke Tambun Tulang? Ini berarti dia mesti lekas-lekas melakukan pengejaran ke sana. Dan sekaligus untuk membuat perhitungan dengan Datuk Sipatoka. Tapi bagaimana kalau gempar bumi tidak membawa gadis itu ke sana? Dan merusak kehormatan Mayang di tengah jalan? Pendekar 212 banting-banting kaki karena gemas. Gemas karena tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan dia tahu gadis itu pasti akan mendapat celaka malam ini juga. Dirusak kehormatannya oleh gempar bumi. Dan apakah lagi yang lebih berharga bagi seorang gadis kalau bukan kehormatannya? Wiro Sableng memandang ke langit di atasnya yang hitam gelap. Tak ada bulan, tak ada satu bintang pun yang kelihatan. Dan tubuh pemuda ini bergetar bila dia membayangkan apa yang bakal dilakukan oleh gempar bumi terhadap Mayang. Atau apakah kebejatan itu telah dilakukan oleh gempar bumi? Kalau betul-betul itu dilakukannya, akan kupatahkan batang lehernya. Akan kupatahkan, kata Wiro dengan hati menggeram. Dihantamkan tinjunya dan brakek, sebatang pohon yang tak punya dosa apa-apa patah tumbang ke bumi. Di malam sunyi dan gelap itu, sesosok tubuh berlari laksana angin kencangnya. Di bahu kanannya terpanggul seorang dara berpakaian hitam dalam keadaan tak berdaya. Dara ini bukan lain Mayang. Dan laki-laki yang tengah memboyongnya lari itu adalah gempar bumi. Beberapa jam berlari, menjelang tengah malam baru dia berhenti hanya sekedar untuk beristirahat. Kemudian dia lari lagi hingga akhirnya memasuki sebuah lembah yang dialiri sebatang anak sungai. Sepanjang anak sungai ini penuh dengan pohon tembakau. Di salah satu bagian tepinya kelihatan sebuah pondok. Setengah dari dasar pondok ini berada di tebing sungai, setengahnya lagi di atas sungai, ditopang oleh 2 buah tiang yang terbuat dari kayu yang tahan air. Gempar bumi membawa Mayang ke pondok ini. 20 tombak dia akan mencapai pondok, pintu pondok tiba-tiba terbuka. Dan diterangi oleh sinar pelita yang ada di dalam pondok, kelihatan sesosok tubuh berpakaian hitam berdiri di ambang pintu dengan rangkapkan kedua tangan di muka dada. Ketika melihat orang yang datang dengan membawa sesosok tubuh pada bahunya, laki-laki ini kerenyitkan kening. Gempar bumi, siapakah yang kau bawa ini? Orang itu bertanya begitu gempar bumi sampai di hadapannya. Gempar bumi menyeringai, Sati, malam ini biarlah aku yang menghuni pondokmu. Ketika mengetahui yang dipanggul gempar bumi adalah tubuh seorang dara berparas jelita, laki-laki bernama Sati menelan ludahnya. Dari mana kau dapat, gempar bumi? Tanya Sati dan matanya meneliti tubuh dan paras Mayang penuh arti. Semprul, dari mana aku dapat bukan urusanmu? Lekas pergi, mata Sati tidak berpindah dari paras Mayang. Perintah gempar bumi tidak diperdulikannya. Malah dia melangkah lebih dekat, kemudian membisikkan sesuatu ke telinga gempar bumi. Marahlah gempar bumi mendengar bisikan Sati. Kalau kau tak lekas berlalu dari hadapanku, kupatahkan batang lehermu. Sati menjadi takut. Dengan langkah berat, akhirnya ditinggalkannya tempat itu. Gempar bumi masuk ke dalam pondok yang berlantai papan. Sebagian dari lantai ditutup dengan tikar pandan. Mayang dibaringkannya di atas tikar. Setelah menutup pintu dan memeriksa isi pondok, gempar bumi duduk di hadapan Mayang lalu membuka jalan suara gadis ini. Begitu jalan suaranya dibuka, maka mendampratlah Mayang. Manusia keparat, lepaskan totokanku. Ah, kau masih saja bersikap galak, kata gempar bumi. Bedebah, lepaskan totokanku. Kalau kau masih keras kepala, terpaksa kutotok jalan suaramu kembali, mengancam gempar bumi dan diulurkannya tangan kanannya. Jangan sentuh, teriak Mayang. Gempar bumi ganda tertawa. Dibelainya pipi gadis itu. Mayang memaki habis-habisan sampai suaranya serak. Dengar, Mayang, kalau kau mau bersikap lunak, aku akan kawini kau secara baik-baik, tapi siapa sudi kawin dengan manusia anjing macammu, potong Mayang. Tapi kalau kau berkeras kepala macam ini, jangan menyesal akan kuperlakukan secara kasar. Manusia anjing,
Lebih bagus kau bunuh aku siang-siang. Saat ini juga. Apakah kau tidak takut mati? Lebih baik mati daripada jadi korban kebejatanmu. Gempar bumi tertawa mengekeh. Mati muda adalah mati yang paling rugi. Kalau kau inginkan mati, biarlah nanti terserah pada putusan Tuhan. Yang penting kau harus hidup dulu bersama-samaku. Kau akan merasakan betapa indahnya hidup ini nanti. Betapa nikmatnya, betapa. Tutup mulutmu, bedebah. Bila kau menyentuh tubuhku lalu membiarkan aku hidup, niscaya sampai ke lautan api pun akan kucari kau. Akan kupenggal batang lehermu. Gempar bumi tertawa gelak-gelak. Kurasa nanti itu kau mencariku bukan untuk membunuh, tapi untuk mengajak kembali menikmati segala keindahan hidup itu. Hahaha, keparat. Kalau aku betul-betul panjang umur, akan kupancung lehermu. Akan kucincang seluruh tubuhmu sampai lumat. Ilmu silatmu ilmu silat kampungan, ejek gempar bumi. Menghadapiku beberapa jurus saja sudah tak sanggup, bagaimana mungkin kau hendak mencincangku? Kalau tidak aku, ada orang lain yang akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Aha, siapa kira-kira orangnya? Tanya gempar bumi sambil puntir-puntir ujung kumisnya yang tebal melintang. Guruku, gurumu. Gempar bumi tertawa membabak. Perempuan tua renta yang bernama Inyak Nini itu, kepandaiannya cuma 5-6 kali saja lebih tinggi dari kau. Dalam 10 jurus, mungkin kurang, pasti sudah jadi mayat dia kalau berani berhadapan denganku. Mayang mendengus. Kalaupun guruku kalah, masih banyak orang-orang sakti berilmu tinggi yang sewaktu-waktu sanggup membunuhmu. Juga melabrak majikanmu yang bernama Datuk Sipatoka itu. Begitu, aku ingin tahu siapa saja orang-orang sakti itu, ujar gempar bumi. Di antaranya pemuda berambut gondrong yang mempecundangimu tempo hari, sahut Mayang. Berubahlah paras gempar bumi. Dia memang tak pernah melupakan pemuda itu. Selama menjadi pembantu utama Datuk Sipatoka yang ditakuti di 8 penjuru angin Pulau Andalas, belum pernah dia menghadapi lawan yang setangguh itu, bahkan memaksa dia untuk mengundurkan diri dengan muka tebal karena malu. Kalau cuma bangsat muda itu, siapa takutkan dia? Tempo hari aku sengaja menghentikan pertempuran karena ada urusan yang lebih penting. Kalau diteruskan, niscaya tidak kuampunkan jiwanya. Justru pemuda itulah yang masih memberi kelonggaran padamu untuk ambil langkah 1000. Gempar bumi menggeram dalam hati. Tiba-tiba tangannya diulurkan kembali dan kali ini dengan cepat menyelusup ke balik baju hitam yang dikenakan Mayang. Gadis ini berteriak dan memaki. Sebaliknya dengan seringai nafsu yang mengembang kempiskan cuping hidungnya, jari-jari tangan gempar bumi menggila di atas dada sang dara. Bagaimana Mayang dan ayahnya sampai di kampung yang tengah dimusnahkan anak-anak buah Datuk Sipatoka itu? Dan sampai gempar bumi berhasil melaksanakan niatnya melarikan si gadis? Seperti telah diceritakan sebelumnya, Pagar Alam hendak meresmikan berdirinya satu perguruan yang dinamakannya Perguruan Kejora. Tapi karena adanya maksud gempar bumi untuk datang pada hari peresmian itu dan mengadakan kekacauan serta terutama sekali hendak melarikan Mayang, mau tak mau Pagar Alam mengundurkan peresmian berdirinya Perguruan Kejora. Dia harus mencari seorang yang dapat diandalkan yang sanggup menghadapi gempar bumi dan kawan-kawan. Karena itu sesudah luka pada kedua kakinya sembuh, bersama Mayang, laki-laki ini dengan mengendarai 2 ekor kuda berangkat ke Danau Maninjau, tempat kediaman Inyak Ninik, guru Mayang. Di tengah jalan, mereka berhenti dan menginap di sebuah kampung. Justru pada malam itu pula anak-anak buah Datuk Sipatoka di bawah pimpinan gempar bumi mendatangi kampung itu, merampok dan membakar, serta melarikan gadis-gadis dan istri penduduk kampung. Gempar bumi tidak menduga kalau di kampung itu terdapat pula Mayang dan Pagar Alam di tengah-tengah penduduk. Tentu saja ini sangat menggembirakan gempar bumi. Gadis itu berada di depan matanya kini, tak perlu dia menunggu berlama-lama. Ketika dia hendak menyergap Mayang, mendadak didengarnya suara suitan nyaring di sebelah barat kampung. Gempar bumi kaget, demikian juga 4 anak buahnya. Suitan itu adalah tanda bahaya. Bersama keempat orang itu, gempar bumi cepat menuju ke barat kampung. Mayang bisa diringkusnya nanti. Itu soal mudah. Dia ingin tahu bahaya apakah yang tengah dihadapi anak-anak buahnya di bagian barat sana. Dan sewaktu dia sampai di bagian barat kampung, berubahlah parasnya. Untung saja malam itu gelap hingga keempat anak buahnya tak dapat melihat perubahan parasnya itu. Seorang pemuda berpakaian putih, berambut gondrong, tengah mengamuk dengan hebat. Dan pemuda ini bukan lain pemuda yang telah mempecundanginya tempo hari. Meski dia membawa anak-anak buah yang berkepandaian tinggi, namun untuk menghadapi Wiro Sableng saat itu, gempar bumi tidak mempunyai nyali.
Di lain hal, kalau dia melibatkan diri menempur si pemuda, mungkin tak akan kesampaian lagi sekali ini niatnya untuk melarikan Mayang. Maka tanpa tunggu lebih lama, Gempar Bumi segera perintahkan keempat anak buahnya untuk menyerang Wiro Sableng. Bunuh bangsat itu, demikian dia memerintah. Dan dari tempat gelap, dia memperhatikan jalannya pertempuran. Dan bukan main terkejutnya Gempar Bumi ketika dalam tempo yang singkat, Wiro berhasil mempreteli anak-anak buahnya satu demi satu. Padahal keempat anak buahnya itu berkepandaian hanya 2 tingkat saja di bawah kepandaiannya. Nyali Gempar Bumi jadi tambah mencair. Ketika anak buahnya yang ketiga jatuh menjadi korban Wiro Sableng, dia tidak tunggu lebih lama. Saat itu juga, Gempar Bumi segera tinggalkan tempat itu. Mayang dan ayahnya ditemuinya tengah bertempur melawan beberapa anak buahnya dari tingkatan yang lebih rendah. Akan pagar alam, begitu melihat kemunculan Gempar Bumi, tersiraplah darahnya. Dia tahu apa artinya ini, maka segera saja dengan sebilah pedang pendek, laki-laki ini melompat ke hadapan Gempar Bumi dan menyerangnya dengan satu tebasan yang dahsyat. Walau bagaimanapun, Gempar Bumi bukan tandingan pagar alam. Meski dia bersenjata golok dan lawan bertangan kosong, namun pagar alam dalam 2 jurus saja sudah kena didesak oleh Gempar Bumi. Melihat ayahnya terdesak, Mayang segera memberikan bantuan. Tetapi saja pertempuran tidak berjalan seimbang. Gempar Bumi berhasil merampas pedang di tangan pagar alam dan dengan senjata itu, dia mendesak kedua beranak. Dalam satu gebrakan yang hebat, Gempar Bumi berhasil menyelundupkan pedangnya dan menancap dengan tepat di dada pagar alam. Sesaat kemudian, Mayang berhasil ditotoknya hingga tak bisa bersuara, tak bisa bergerak. Dengan memboyong Mayang, Gempar Bumi kemudian meninggalkan tempat itu. Pagar alam dalam keadaan tak berdaya dan bergumul dengan maut hanya bisa berteriak minta tolong. Dan teriakannya ini terdengar oleh pendekar 212 Wiro Sableng, yang kemudian segera melakukan pengejaran. Darah di tubuh Gempar Bumi laksana air mendidih bergejolak. Tangannya menggerayang di sekujur tubuh Mayang yang tak bisa berbuat suatu apa, selain berteriak dan menangis. Sementara itu, Sati yang disuruh meninggalkan pondoknya berlari di kegelapan malam tanpa tujuan. Ingatannya masih tertuju pada gadis itu. Tak dapat dilupakannya parasnya yang jelita, kulitnya yang mulus kuning langsat, dan potongan tubuhnya yang montok. Ingatan kepada Mayang membuat larinya kadang-kadang tertegun-tegun. Hatinya mendorong-dorong agar kembali ke pondok itu. Siapa tahu Gempar Bumi berubah haluan dan berbaik hati mau memberikan sedikit bagian kepadanya. Kalaupun tak dapat bagian, mengintip pun jadilah. Dan semakin besar rasa yang mendorong-dorong di hati Sati. Akhirnya laki-laki ini memutar tubuhnya, dan kembali lari menyusuri jalan yang sebelumnya telah ditempuhnya. Kembali ke pondok di tepi sungai itu. Ketika sampai di pondok itu, segera Sati mencari sebuah lubang tempat mengintip dengan hati-hati sekali. Sekujur tubuhnya menggigil, lututnya goyah, darahnya memanas dan seperti menyungsang mengalirnya ketika dari lubang di dinding pondok, dia menyaksikan pemandangan yang terpampang di depan matanya, di bawah penerangan pelita. Gadis itu terhampar di atas tikar, menangis serak. Sebagian tubuhnya tak kelihatan, tertutup oleh tubuh Gempar Bumi yang mandi keringat. Dan keduanya tanpa selembar pakaian pun. Berkali-kali Sati meneguk ludahnya, seperti hendak diterjangnya saja dinding pondok di hadapannya dan menerobos masuk ke dalam, menggulung tubuh gadis itu. Ah, tentu dia sudah tidak gadis lagi, desis Sati. Keparat betul si Gempar Bumi ini. Mendadak Gempar Bumi menghentikan segala gerak yang dibuatnya, laki-laki itu membalik dengan cepat. Sepasang matanya memandang liar berkeliling, dan tiba-tiba tangan kanannya dipukulkan ke dinding pondok sebelah kanan. Brakek, dinding itu berlubang besar. Di luar pondok seseorang terdengar berteriak, "Keterlaluan kau, Gempar Bumi. Kawan sendiri diserang, Sati keparat. Kau berani kembali dan mengintip, kau akan terima hukuman berat dariku," teriak Gempar Bumi marah sekali. Dengan cepat dia mengenakan pakaian hitamnya, lalu melompat ke pintu. Namun sebelum pintu itu sempat dibukanya, di atasnya terdengar suara sesuatu yang ambruk, dan ketika Gempar Bumi memandang ke atap pondok, sesosok tubuh melayang turun dan satu sinar putih berkilat melanda ke arahnya. Terkejut Gempar Bumi bukan alang kepalang. Di hadapannya berdiri seorang perempuan tua renta berpakaian putih. Tubuhnya sangat bongkok, sedang di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang yang terbuat dari perak dan berkilauan ditimpa sinar pelita. Begitu melihat perempuan ini, Mayang berseru, "Guru!" Si perempuan tua lemparkan sebuah mantel untuk menutupi tubuh Mayang. Mendengar seruan Mayang tadi,
Gempar Bumi maklum kini bahwa perempuan tua di hadapannya bukan lain Inyak Nini, guru gadis yang barusan saja dirusak kehormatannya. Nama Inyak Nini sudah sering didengarnya, tapi baru kali ini dia berhadapan. Tak bisa dia menduga sampai di mana kehebatan perempuan ini, walau sebelumnya di hadapan Mayang dia telah menganggap Inyak Nini seorang lawan enteng yang bisa dirobohkannya di bawah 10 jurus. Manusia bejat, suara Inyak Nini bergelar. Kau harus bayar dengan kau punya jiwa atas perbuatan yang kau telah lakukan terhadap muridku. Gempar Bumi tertawa sedingin angin malam. Apa kau masih belum tahu berhadapan dengan siapa, nenek-nenek bongkok? Inyak Nini meludah ke lantai. Ludahnya merah karena susur yang senantiasa menyumpal di mulutnya. Nama Gempar Bumi terlalu sering ku dengar. Terlalu memuakkan untuk didengar. Dan malam ini aku akan menumpas segala kemuakan itu. Tanpa banyak cakap lagi, Inyak Nini melompat ke muka. Pedang perak di tangan kanannya berkilat. Angin tebasan menderu. Gempar Bumi mengelak dengan sebat, lalu selipkan satu serangan balasan. Tapi senjata lawan membalik ganas membuat dia melompat mundur dan memasang kuda-kuda baru. Ternyata Inyak Nini bukan lawan yang bisa dibuat main-main. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam muncul di ambang pintu. Gempar Bumi, biar aku yang hadapi setan tua ini, kata orang yang di ambang pintu. Dia bukan lain daripada Sati. Sati keparat, bentak Gempar Bumi. Kau tetap di tempatmu dan awas kalau berani lari. Kau akan terima hukuman dariku. Menciut hati Sati. Maksudnya hendak menghadapi Inyak Nini adalah sebagai penebus kesalahannya. Ternyata Gempar Bumi tidak mau ambil peduli dan tetap akan menjatuhkan hukuman terhadapnya. Dia berpikir-pikir untuk lari, tapi itu tentu membuat Gempar Bumi akan bertambah-tambah kemarahannya. Karenanya, Sati berdiri di ambang pintu itu dengan hati yang tidak enak dan serba salah. Pondok itu tidak seberapa besar, karenanya tanpa senjata agak sukar juga bagi Gempar Bumi menghadapi amukan Inyak Nini. Pedang perak bersiuran kian kemari, memapas dan membacok, sedang tusukan-tusukan ganas meluncur berulang kali. Namun mata Gempar Bumi yang tajam segera melihat kelemahan-kelemahan jurus ilmu pedang yang dimainkan oleh lawannya. Segera dia menggempur tempat-tempat pertahanan yang lemah ini hingga pertempuran berjalan berimbang beberapa lamanya. Tua renta sialan, makan ini, teriak Gempar Bumi. Tangannya mengetuk saku, sedetik kemudian puluhan jarum mendengung laksana tawon, menyambar ke arah Inyak Nini. Inyak Nini terkejut, serta-merta dia putar pedangnya. Belasan jarum hitam mental dan luruh ke lantai. Tapi beberapa di antaranya tak sanggup dipapasinya dengan pedang, dan terus menembus dagingnya. Inyak Nini menggerung macam serigala dan menyerbu dengan dahsyat. Dia sudah tahu keganasan racun yang terendam di jarum hitam itu. Meski dia telah kerahkan tenaga dalamnya untuk menutup beberapa jalan darah yang penting agar racun jahat itu tidak merambas ke jantungnya, namun tetap saja rangsangan jarum membobolkan jalan darah, terus mengalir menuju jantung. Inyak Nini sadar bahaya besar yang mengidap dalam dirinya. Dalam tempo 24 jam, jika tidak terdapat pertolongan, pasti jiwanya melayang. Gempar Bumi tertawa sewaktu mengetahui senjata rahasianya berhasil menemui sasaran di beberapa bagian tubuh lawan. Perempuan tua, lebih baik kau bunuh diri sebelum racun jarum itu menghancurkan kau punya jantung. Manusia Dajjal, kau mesti menyertaiku ke akhirat, teriak Inyak Nini, lalu menggembor dan menyerang dengan dahsyat. Braakek, sambaran pedang Inyak Nini mengenai tempat kosong dan menghantam dinding pondok hingga hancur bobol. Gempar Bumi pergunakan kesempatan ini untuk menyerang dari samping. Tapi, buekek, tahu-tahu tendangan kaki kanan Inyak Nini bersarang di bahunya. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah dan bahunya sakit bukan main.